Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini ngebahas tentang regresi logistik. Jadi, video kali ini merupakan video part yang kelima. Nah, part ke-1, part kedua, ketiga, keempat, teman-teman bisa akses di website www.statkal.com. Teman-teman nanti ini dia, ini website statkal.com. Teman-teman tinggal menuju ke bawah. Nah, ini dia video part ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, sekarang merupakan video part yang kelima. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman kalau belum nonton part 1, 2, 3, 4 ditonton terlebih dahulu. Karena penjelasannya itu bersambung dari part 1 ke part 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5. Seperti itu ya. Oke, teman-teman sekedar informasi, ini website saya www.statkomat.com. Teman-teman bisa mengakses berbagai tulisan saya di sini, gratis teman-teman bisa download. Dan juga berbagai tulisan bisa teman-teman download gratis dan video-video saya sertakan di sini. Dan juga modul dalam video ini teman-teman bisa download pada bagian material sini. Ini modulnya. Softwarenya bisa di-download di sini. Oke teman-teman. Nah, jadi pada video ini saya bakal ngebahas interpretasi output dalam regresi logistik, di mana yang akan diinterpretasi ada nilai namanya odds ratio dan koefisien regresi logistik. Nah, ini bahan saya, ini bahannya teman-teman. Tulisan ini teman-teman bisa download gratis ya di bagian material yang tadi. Material itu di bagian yang ini dia. Nah, teman-teman, sebelum dimulai, bahan bacaan saya pertama, ini dia. Ini bahan bacaan saya. Jadi judulnya ini recommended deh bacanya. Statistical Methods for the Social Science. Edisi kelima yang ditulis oleh Alan Agresti. Jadi di buku ini pembahasan tentang odds rasionya keren. Bagus nih dia. Jadi saya ngebaca, sumber bacaan saya itu ini untuk materi video ini. Jadi kita akan ngebahas bagaimana sih cara interpretasi nilai odds ratio dan koefisien regresi logistik. Nah, sebelumnya saya coba praktekkan dulu menggunakan statkal. Jadi ini sambungan dari video part 1, 2, 3, 4, 5 ya. Teman-teman kalau belum tonton terlebih dahulu. Ini saya jalankan statkal terlebih dahulu. Kemudian saya pilih upload data, pilih browse. Nah, ini datanya. Pilih tab ya, kemudian choose variable. Kemudian ini di sini. Kemudian sorry, kita pindahin dulu. Tinggi badan di sini, berat badan di sini, penyakit jantungnya di sini. Oke, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, odds ratio itu ada di bagian ini dia. Nah, ini. Jadi teman-teman, ini sambungan contoh kasus yang ini. Data pada tabel 1. Jadi di sini ada 3 variabel, penyakit jantung, berat badan sama tinggi badan, gitu ya. Jumlah respondennya itu ada 30 orang ya, itu dia. Jadi kalau 0 ini artinya responden tidak mengalami sakit jantung. Tapi kalau 1, respondennya mengalami atau mengidap penyakit jantung. Jadi kayak orang nomor 1, responden nomor 1, namanya A, dia tidak mengidap penyakit jantung, berat badannya 56,42 kg, tinggi badannya 179,492. Misalkan orang nomor 9, namanya itu I, dia mengidap penyakit jantung karena skornya 1 itu mengidap penyakit jantung. Berat badannya 52,34, tinggi badannya 143,428. Oke. Nah, data tersebut baru kita regres dengan menggunakan regresi logistik. Nah, jadi kita coba menginterpretasi nilai odds ratio.
bagaimana sih interpretasi dari nilai odd ratio itu? Nah, ini saya baca dari buku yang tadi ya, Alan Agresti. Nah, jadi di halaman 463 ada ngebahas tentang interpretasi dari nilai odd ratio. Nah, teman-teman, kita lihat dari sini, kita bisa melihat bahwa nilai odd ratio dari berat badan 1,112. Nilai odd ratio dari tinggi badan 1,002. Pertanyaannya, apa sih makna dari nilai ini? Nah, itu dia. Ini yang akan saya jelaskan. Maknanya sih apa sih? Oke. Nah, sementara ini merupakan output partial significance test ya. Jadi, jadi ini namanya kolom odd ratio yang menampilkan nilai odd ratio-nya. Sementara dari sini, dari output partial significant test, kita fokus saja pada nilai estimate ya. Jadi estimate ini, kolom estimate ini merupakan nilai dari koefisien regresi logistik. Gitu ya. Jadi tadi ini statcal, kita bisa atur di sini. Di sini. Kalau kita bisa atur jadi 4 angka di belakang koma, atau ini dia 5 angka di belakang koma seperti ini. Kita buat 3 angka di belakang koma. Oke, kita bisa coba menggunakan SPSS, hasilnya bakal sama aja. Kalau kita gunakan SPSS ya, kita coba bandingkan dulu dengan SPSS. Lagi proses ya, kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Kita pilih Analyze Regression Binary Logistic Regression. Di sini, misalkan berat badan, tinggi badan. Kita pilih OK. Kita coba bandingin nilai odd ratio antara SPSS dengan statcal. Kalau kita menggunakan SPSS, nilai odd ratio untuk berat badan, odd ratio di SPSS terletak pada kolom EXPB atau eksponensial B ya. Untuk berat badan 1,112, untuk tinggi badan nilai odd ratio-nya 1,002. Sama nggak dengan statcal? Kita lihat di odd ratio-nya 1,112 untuk berat badan, sama kan dengan SPSS ya, sama. Tinggi badan 1,002, sama. Jadi hasil odd ratio antara statcal dengan SPSS sama. Begitu juga untuk koefisien regresi logistiknya untuk tinggi badan 0,002. Apakah SPSS sama? Kita lihat di kolom B 0,002 sama. Untuk berat badan 0,106. Dengan statcal sama. Jadi nggak ada beda antara statcal dengan SPSS. Sekarang kita coba artikan. Pertanyaannya adalah, kan kita mengetahui nilai odd ratio dari berat badan 1,112. Ini ya. Gimana sih cara ngitungnya? Saya mau menjelaskan cara ngitungnya dulu. Jadi cara ngitungnya adalah nilai odd ratio 1,112, itu yang ini, dihitung berdasarkan antilog dari koefisien regresi logistik berat badan. Nah, kita ketahui bahwa koefisien regresi logistik dari berat badan 0,10639. Nah, antilognya itu dihitung seperti ini. Eksponensial pangkat 0,10639. Ini kan? Maka kita dapat 1,112. Jadi, antilog dari koefisien regresi logistik berat badan akan diperoleh nilai odd ratio dari berat badan. Gimana sih cara kita ngitung di Excel? Mudah aja. Kita ketahui bahwa misalkan nih, kita coba di sini. Tadi nilai koefisien regresinya, saya mau buat 5 angka di belakang koma, ini dia. 0,10639 untuk berat badan ya. 0,0.10639. Ini nilai koefisien regresi logistik dari berat badan. Jadi nilai odd ratio-nya eksponensial pangkat dari koefisien regresi logistiknya.
Dapatlah dia 1,112. Sama dia dengan odd ratio-nya 1,112. Ini dia. Jadi paham ya? Odd ratio ini, paham ya? Odd ratio ini merupakan antilog dari koefisien regresi, ya. Antilog dari koefisien regresi logistik merupakan odd ratio-nya. Gitu ya. Nah, sekarang diketahui juga nilai odd ratio dari dari tinggi badan. Kita lihat di sini 1,002. Ya, ini nilai odd ratio dari tinggi badan. Ini kan? Dihitung berdasarkan antilog dari koefisien regresi logistik tinggi badan. Tinggal dihitung, dapatlah dia odd ratio untuk tinggi badan. Nah, sekarang diketahui nilai odd ratio dari variabel berat badan, ya kan? 1,112. Nah, bagaimana cara mengartikan nilai ini? Artinya apa gitu? Artinya apa? Oke. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Contoh nih. Responden dengan berat badan 56 kg diestimasi atau diperkirakan, gitu kan? Berpeluang mengidap penyakit jantung 1,112 kali lebih mungkin dibandingkan responden dengan berat badan 55 kg. Artinya apa? Kita bisa mengartikan, jika ditanya mana yang lebih berpotensi untuk mengidap penyakit jantung, apakah responden dengan berat badan 56 kg atau responden dengan berat badan 55? Jawabannya adalah responden dengan berat badan 56 kg. Itu ya. Jadi, mulai dapat nggak gambarannya odd ratio artinya apa? Jadi di sini, kalau ada orang dengan berat badan 56 kg, ini orang pertama, orang kedua berat badannya 55 kg. Nah, orang yang berat badannya 56 kg ini lebih berpotensi mengidap penyakit jantung, ya, dibandingkan orang yang berat badannya 55 kg. Lebih berpotensi. Pertanyaannya, lebih berpotensinya itu berapa kali? Jawabannya 1,112 kali. Jadi, orang yang berat badannya 56 kg itu diestimasi atau diperkirakan 1,112 kali mengidap penyakit jantung. Itu ya, potensinya segitu. Dibandingkan orang yang berat badannya 55 kg. Jadi, semakin tinggi berat badannya, semakin tinggi juga probabilitas untuk mengidap penyakit jantung. Seperti itu. Itu dia. Contoh lain. Ini cara perhitungannya ya. Ini cara perhitungannya seperti ini. Jadi, contoh perhitungannya seperti ini untuk mendapatkan odd ratio. Jadi, kita menghitung nilai odds. Nilai odds, estimasi odds. Kita hitung estimasi odds untuk 56 kg. Dapatlah kita masukkan seperti ini, kita hitung 0,284845. Nilai estimasi odds untuk 55 kg, kita hitung dapatnya 0,256097. Ini 56, ini 55. Kemudian kita bagi hasil yang ini, dibagi dengan yang ini, maka dapatlah 1,112. Ini dibagi ini namanya rasio. Makanya odds ini dibagi odds yang ini, jadinya odd ratio. Rasio itu dibagi. Odds yang ini dibagi odds yang ini, hasilnya odd ratio. Nah, itu dia. Jadi odd ratio itu ya perbandingan dari odds-nya gitu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya seperti ini. Responden yang berat badannya kayak gini, bahasanya susah sih. Tunggu, ini kita contoh selanjutnya dulu. Nanti saya simpulkan bahasa yang lebih enak itu seperti apa. Contoh gini ya. Responden dengan berat badan 80 kg diestimasi atau diperkirakan berpeluang mengidap penyakit jantung 1,112 kali lebih mungkin dibandingkan responden dengan berat badan 79 kg. Lihat, ini lebih tinggi, berat badannya itu lebih tinggi 1 kali dibandingkan si yang ini gitu. Jadi jika ditanya, mana yang lebih berpotensi mengidap penyakit jantung?
responden dengan berat badan 80 kg atau responden dengan berat badan 79? Jawabannya, ya yang 80 kg. Ya artinya, responden dengan berat badan yang lebih tinggi, itu lebih tinggi berpotensi mengidap penyakit jantung daripada yang berat badannya lebih rendah. Nah, seperti itulah dia. Ini perhitungan estimasi odds untuk 80 kg, dapatnya ini. Perhitungan estimasi odds untuk 79 hasilnya ini, kemudian dibagi hasilnya 1,112. Odds ratio itu perbandingan odds. 80 itu 1 kali lebih tinggi daripada 79. Berdasarkan uraian di atas, odds ratio dari variabel berat badan adalah, nah ini cara artinya. Jadi kesimpulan odds ratio seperti ini. Berdasarkan uraian di atas, odds ratio dari variabel berat badan adalah 1,112. Apa artinya? Yang berarti responden dengan berat badan 1 kg lebih tinggi. Nah, ini penekanannya. Responden dengan berat badan 1 kg lebih tinggi diestimasi atau diperkirakan berpeluang mengidap penyakit jantung 1,112 kali lebih mungkin. Nah, ini dia. Dibandingkan responden dengan berat badan 1 kg lebih rendah. Nah, itu bahasanya seperti inilah dia. Jadi, nilai odds dari variabel berat badan kan 1,112. Artinya apa? Artinya, responden dengan berat badan 1 kg lebih tinggi diperkirakan berpeluang mengidap penyakit jantung 1,112 kali lebih mungkin dibandingkan responden dengan berat badan 1 kg lebih rendah. Ini bahasa umumnya seperti ini. Tapi kalau bingung tuh seperti ini ilustrasinya. Responden dengan berat badan 80 kg diperkirakan berpeluang mengidap penyakit jantung 1,112 kali lebih mungkin daripada responden dengan berat badan 79 kg. Dia selisihnya 1 kali. 1, 80 di sini 79, gitu kan. Kalau di sini 56, di sini 55. Seperti itu. Paham ya? Pengertian dari odds ratio ya, seperti ini dia. Nah, kita juga mengetahui bahwa odds ratio dari tinggi badan kan 1,002 ini. Untuk tinggi badan odds ratio-nya 1,002. Apa artinya? Artinya adalah ini dia. Responden dengan tinggi badan 1 cm lebih tinggi, responden dengan tinggi badan 1 cm lebih tinggi diperkirakan berpeluang mengidap penyakit jantung 1,002 kali lebih mungkin dibandingkan responden dengan tinggi badan 1 cm lebih rendah gitu. Jadi kalau ada orang yang tingginya 100 cm dengan orang yang tingginya 99 cm, artinya orang yang tinggi badannya 100 cm diestimasi atau diperkirakan berpeluang mengidap penyakit jantung 1,002 kali lebih mungkin daripada orang yang tinggi badannya 99 cm. Seperti itu. Nah, jadi sudah paham ya interpretasi dari odds ratio. Terakhir, interpretasi dari koefisien regresi logistik. Kita ketahui bahwa koefisien regresi logistik ya itu ada di kolom estimate, misalkan 3 angka di belakang koma. Untuk berat badan, itu nilai koefisien regresi logistiknya 0,106. Kita bisa baca buku ini ya. Nah, ini dia. Di buku yang tadi, Alan Agresti, di halaman 460, di sini ada penjelasan tentang arti dari koefisien regresi logistik. Ini kan bahasa Inggris ya. Kalau saya artikan seperti inilah dia. Jadi, ini bahasa saya lebih mudah lah gitu. Jadi, diketahui nilai koefisien regresi logistik dari berat badan 0,10639. Berat badan kita lihat tadi nilai koefisien regresi logistiknya kalau 5 angka di belakang koma 0,10639 ya, sama ya, itu dia. Apa artinya? Artinya diketahui nilai dari koefisien regresi logistik berat badan itu kan nilainya positif. Karena nggak ada tanda negatif, jadi nilainya positif. Artinya apa kalau nilainya positif? Artinya adalah semakin meningkat
atau semakin tinggi berat badan seseorang, maka semakin meningkat juga probabilitas dia untuk mengidap penyakit jantung. Nah, itu artinya. Cuman segitu aja artinya. Jadi kalau nilainya positif, koefisien regresi logistiknya nilainya positif, semakin tinggi atau semakin berat badan seseorang, maka probabilitas untuk mengidap penyakit jantung itu semakin meningkat. Itu dia. Nah, diketahui nilai koefisien regresi logistik dari tinggi badan adalah 0,00222. Nih ya. Nah, nilainya kan juga positif, nggak ada negatif yang untuk tinggi badan ya. Artinya apa? Artinya semakin tinggi, semakin meningkat atau tinggi badan seseorang, maka semakin meningkat juga probabilitas untuk mengidap penyakit jantung. Inilah arti dari koefisien regresi logistik. Kalau odd ratio seperti tadi. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.